Kemarin, aku seharian tak masuk kerja, dan pagi ini aku akan berangkat kerja lagi. Aku kini merasa lebih lega meninggalkan ibu karena sudah ada Fadil yang menemani dan menjaga beliau. Dek, Mbak berangkat kerja dulu ya. Tolong temani ibu dan jangan kemana-mana, ucapku berpesan, lalu melangkah pergi. Aku sengaja berangkat pagi sekali. Sampai di toko, keadaannya masih tertutup. Riana, kenapa pagi sekali datangnya? Ucap Pak Kasmir heran. Iya Pak, saya sengaja datang pagi sekali karena ingin meminta maaf pada Bapak. Kemarin saya janji sebentar janjinya. Tahu-tahu saya tidak masuk kerja, ucapku. Oh itu, tak perlu khawatir, saya lebih mengerti, ucap Pak Kasmir santai dan tak mempermasalahkan. Aku pun membantu Pak Kasmir membuka toko, yang walaupun jam kerjaku masih setengah jam lagi. Ayo kita sarapan dulu, ajak Pak Kasmir. Makasih Pak, saya sudah sarapan di rumah, ucapku menolak, padahal aku belum sarapan pagi. Ayo, jangan menolak rezeki, ucap beliau memaksa. Aku pun mengekor dari ke belakang masuk ke rumah Pak Kasmir. Rumah yang begitu mewah dan rapi. Di meja makan sudah tersedia berbagai macam menu memenuhi meja. Ada Bagas, anak Pak Kasmir, dan ibunda beliau yang sudah menunggu di meja makan. Aku disambut hangat oleh keluarga Pak Kasmir dan dipersilakan untuk duduk. Melihat meja makan yang di atasnya banyak makanan, aku jadi teringat dengan ibu dan adikku Fadil. Mataku mulai berembun sambil menyuapkan nasi itu ke dalam mulutku. Ayo makan yang banyak nak, sapa ibundanya Pak Kasmir. Iya ibu, ucapku tersenyum. Usai sarapan, aku langsung membantu ART Pak Kasmir untuk membereskan piring yang kotor di atas meja. Sebenarnya Pak Kasmir melarangku untuk mencuci piring, namun aku tetap kekeh untuk melakukannya. Bu, sisa nasi dan lauk ini diletakkan di mana? Ucapku menyisihkan. Biasanya kami buang, ujar ART itu. Jangan dibuang bu, sayang. Kalau diizinkan saya ingin bawa pulang ke rumah, ucapku. Gak apa-apa bawa makanan sisa, tanya ART rada tak keenaan. Gak apa-apa bu, dibandingkan dibuang mubazir, ucapku jujur. ART itu pun membungkuskan nasi dan lauk itu untukku. Usai membereskan meja dan membersihkan piring, kesempatanku hanya 10 menit lagi untuk masuk kerja. Kugunakan terlebih dahulu mengantar nasi untuk ibu dan Fadil. Sampai di rumah, aku mendapati Fadil yang sedang menyisir rambut ibu. Bu, dek, makanlah. Ini ada rezeki buat sarapan, ucapku. Aku sengaja menyisakan dan tak memakan ayam dan ikan goreng yang diletakkan di piringku oleh Bagas tadi, agar ibu dan Fadil bisa menikmatinya. Makasih mbak, insya Allah jika Fadil sudah sembuh, Fadil akan ikut bekerja membantu mbak, ucap Fadil semangat. Biar mbak saja yang bekerja dek, kamu cukup jagain ibu aja, ucapku. Mbak, laki-laki itu adalah tulang punggung, biar mbak yang jaga ibu, Fadil yang bekerja, ucap Fadil kekeh. Untuk saat ini, biar mbak yang terlanjur bekerja dek, lagi pula dekat sini belum ada lowongan untuk laki-laki, jelasku. Fadil pun mengalah dan tak lagi kekeh bersemangat seperti tadi.
Setelah mengantarkan nasi, aku pun kembali ke toko untuk melanjutkan pekerjaanku. Belum sempat masuk ke toko, aku sudah dihadang oleh Bagas, anaknya bosku. "Kamu membawa nasi dari rumahku?" tanyanya tanpa basa-basi. I, i, iya, sayang dibuang," jawabku gugup. "Maaf," ucapku menundukkan kepala. "Siapa namamu?" tanyanya datar. "Riana, Mas," jawabku. "Tidak usah panggil Mas, sepertinya kita seusia. Panggil saja aku Bagas," ucapnya mengulurkan tangannya. "Riana," ucapku menangkupkan kedua tanganku. Bagas hanya tersenyum menanggapiku. Aku permisi untuk bekerja. Kulihat Bagas juga pergi berangkat kuliah dengan mobilnya. Seperti biasa, aku langsung mengerjakan tugasku melayani pembeli yang mulai ramai. Barang belanjaan mereka aku masukkan ke dalam kotak dus dengan teliti. "Cie-cie," yang disapa pagi-pagi sama anak bos, goda Wina. "Apaan sih, Win?" ucapku tak suka. "Hei, jangan gosip kerjaannya. Selesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Dan kamu, anak baru, jangan keganjenan cari perhatian," ucap April judes. "Tuh kan, April sepertinya kalah saing denganmu, makanya dia cemburu sama kamu," ucap Wina berbisik di telingaku. Aku tak menanggapi ucapan Wina lagi dan fokus untuk bekerja. Adzan duhur sudah berkumandang. Kami menghentikan aktivitas lalu beristirahat. Setelah nasi kotak dibagikan, seperti biasa, aku tetap pulang ke rumah. "Riana, kok kamu nggak pernah makan bersama kita di sini?" tanya Wina ingin tahu. "Maafin, aku harus menengok ibuku dulu. Beliau sudah sepuh," ucapku dan bergegas melangkahkan kaki untuk pulang. Sesampainya di rumah, kudapati Fadil yang sedang makan siang bersama ibu. Aku heran melihat 2 kotak nasi baru di hadapan ibu dan Fadil. Mbak Riana, kebetulan Fadil dan ibu lagi makan. Ayo Mbak," ajak Fadil. Aku pun membuka nasi kotakku yang dibagikan di toko. Sambil menikmati makanan, pikiranku kemana-mana, memikirkan siapa yang memberi nasi kotak itu pada keluargaku. Usai menghabiskan makananku, tak sabar rasanya menunggu lama untuk menanyakan perihal nasi kotak untuknya dan ibu. "Dek, siapa yang nganterin nasi kotak ini?" tanya aku penasaran. "Tadi bocah yang nganterin ke sini, katanya Mbak Riana yang nyuruh," jawab Fadil. "Mbak," ucapku menggaruk-garuk kepala yang tak gatal karena terasa bingung. Tanpa bertanya lagi, aku pun masuk dalam rumah guna melaksanakan ibadah duhur. Usai sholat, aku pergi lagi ke tempat kerja. Mbak Riana, kamu sudah muncul lagi. Tahu nggak, tadi Bagas nyariin kamu," tanya Wina. "Nyariin? Buat apa?" tanyaku heran. "Tahu ah," ucap Wina sambil mengangkatkan baunya. Aku dan Wina kembali bekerja lagi, memasukkan barang belanjaan pembeli. "Riana, tolong masukkan barang-barang ini ke dalam kardus besar," perintah Pak Kasmir. "Baik Pak," ucapku sembari mengambil barang-barang yang dimaksudkan bosku. "Terima kasih banyak Pak Dokter atas kunjungannya ke sini," ucap Pak Kasmir kepada pelanggan tetap beliau. "Oh bisa aja, gak usah terlalu formal manggilnya, panggil saja Lutfi," ucap pelanggan tersebut dengan gerai tawa. Suara itu sepertinya tak asing bagiku. Aku pun membalikkan tubuhku. Dan benar saja,
Dia adalah Dokter Lutfi yang telah menangani pengobatan ibu waktu di rumah sakit. Riana, apa barangnya sudah dimasukkan semua? Panggil Pak Kasmir. Nampak wajah Dokter Lutfi mengeritkan dahi saat barang itu kubawa ke kasir. Dokter Lutfi pun tersenyum menyapaku. Riana, kamu kerja di sini? Tanya Dokter Lutfi. Iya dok, jawabku. Nak Lutfi kenal dengan karyawan saya? Tanya bosku Pak Kasmir. Iya om, kebetulan waktu itu ibunya Riana dirawat di rumah sakit dan beliau adalah salah satu pasien yang Lutfi tangani. Jelas Dokter Lutfi. Oh, ucap Pak Kasmir manggut-manggut. Oh ya, gimana kabar ibumu Riana? Tanya Dokter Lutfi. Alhamdulillah, ibu sehat walafiat dok, ucapku. Syukurlah, ucap Dokter Lutfi sembari membayar belanjaannya pada April. Setelah Dokter Lutfi pamit, Wina menghampiriku dan mulai menggodaku lagi. Beruntung banget kamu Riana, dikelilingi oleh pria tampan, mapan, baik dan kaya. Tahu nggak Riana, Dokter Lutfi itu adalah langganan sejak dulu di toko ini. Beliau selalu membeli kebutuhan bulanan ibunya di sini. Meskipun Dokter Lutfi tinggal di Bogor, tutur Wina. Itu cuma kebetulan saja, Win, ucapku menanggapi Wina biasa saja. Menurutku, wajar kalau para pria baik-baik mendekati kamu, Rin. Kamu itu gadis yang spesial. Dan aku saja mengakuinya kalau inner beauty-mu mengalahkan si Judas si kacir itu. Cantik sih, cuma nggak punya inner beauty kayak kamu, ucap Wina ceplas-ceplos. Aku menanggapi Wina hanya biasa tersenyum dan menepuk bahunya agar berhenti membicarakan kejelekan orang lain. Sudah sebulan aku bekerja dengan Pak Kasmir, dan bulan ini adalah pertama kalinya aku gajian. Uang gajiku tak dikurangi sedikit pun oleh Pak Kasmir. Ketika aku menanyakan perihal hutangku waktu itu, aku hendak ingin membayarnya. Pak Kasmir malah menolaknya dan sudah menganggap uang pinjaman itu sebagai sedekah padaku. Aku sangat bersyukur mendapatkan bos baik seperti Pak Kasmir. Sebelum pulang, terlebih dahulu aku berangkat ke toko untuk membeli beras dan kompor beserta gasnya, agar memudahkanku untuk memasak. Uang 1.500.000 kupergunakan dengan sebaik mungkin. Sampai di toko, aku mencari barang yang kuperlukan dengan harga yang paling murah. Setelah menemukannya, aku langsung pulang ke rumah. Tak lupa aku menyempatkan diri untuk membeli sehelai daster untuk ibuku. Dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya aku bersyukur pada Tuhan atas nikmat dan rezeki yang telah diberikannya padaku. Wajah sumringah ibu dan Fadil menyambutku dari jauh ketika melihat kepulanganku membawa barang. Dengan sigap, Fadil membantuku menurunkan belanjaanku. Tak lupa aku membagikan sedikit rezekiku pada para tetangga terdekat. Meski tak seberapa, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah ya Nak Riana, semoga Allah mempertemukan dengan jodoh yang terbaik. Doa tetanggaku. Amin, jawabku mengaminkan doa tersebut. Fadil pun memasang kompor yang baru saja aku beli. Tanpa kendala, kompor itu pun bisa langsung digunakan. Aku mulai memasak beras yang kubeli di toko Pak Kasmir dan memasak lauk sekaligus. Sengaja aku membeli kompor dengan 2 tuang tungku agar mempercepat aktivitasku memasak di dapur. Setelah masakan kelar, aku pun mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Usai sholat, kami pun menikmati menu makan malam buatan tanganku sendiri.
Selama sebulan ini, dermawan misterius yang selalu memberi kami makan setiap hari, tumben tak memberi kami nasi lagi. Aku curiga jika sang dermawan misterius itu sangat mengetahui kesusahan dan sangat dekat dengan kami. Aku hampir lupa mengenakan daster baru untuk ibu. Padahal niatnya tadi sepulang dari pembeli barang, aku ingin memakaikan daster itu usai ibu mandi sore. Bu, ini untuk ibu. Maaf, Riana hanya bisa membeli daster ini hanya satu saja, ucapku sembari mengenakan daster itu ke tubuh beliau. Ibuku cantik sekali, puji Fadil. Makasih nak, ucap ibu malu-malu sembari tertawa karena dipuji oleh Fadil. Melihat ibu yang salah tingkah membuat aku dan Fadil menjadi gemas, hingga pipi ibu yang sudah keriput itu menjadi sasaranku dan Fadil untuk mencubitnya dengan lembut. Maaf ya dek, uang mbak tak cukup untuk membelikanmu hadiah. Insya Allah gaji mbak yang bulan berikutnya mbak akan membelikan baju untukmu, ucapku sedih. Mbak, Fadil tak apa-apa. Mbak sudah bisa membeli kompor saja, Fadil sudah sangat bahagia, ucap Fadil tulus. Hari ini toko Pak Kasmir sengaja ditutup. Beliau dan keluarganya akan menghadiri acara keluarga di Bogor. Jadi kami para karyawan juga ikut libur bekerja. Sekitar jam 10 pagi, 2 orang pria yang pernah datang waktu itu datang bertamu ke rumah. Ada apa pak? Tanyaku. Kami kesini menagih angsuran yang sudah menunggak selama 3 bulan lebih, jawab pria itu. Maksud bapak? Tanya Fadil bingung. Begini mbak, dek, sertifikat rumah ini telah digadaikan ke bank oleh Ibu Rahmi dan suaminya, ucap pria itu. Apa? Kok bisa pak? Sementara sertifikat rumah ini atas nama ibu saya, ucapku heran. Tapi waktu itu ibu mbak juga yang setuju dan ini bukti sidik jari jempol beliau sebagai pengganti tanda tangan, ucap pria itu sembari memperlihatkan bukti surat persetujuan. Pak, ini penipuan namanya. Ibu saya tidak mengerti apa-apa dan hanya dibodohi oleh kakak saya, ucapku tak percaya. Ini juga bukti saksinya saudara mbak juga yang bersama Imran. Dan di sini secara sadar dan tanpa paksaan, Ibu Dija melakukan perjanjian ini. Bagaimanapun Mbak mengelak, kami tetap akan menang karena kami punya bukti lengkap. Di sini juga tertulis jika dalam tempo 3 bulan tak membayar angsuran, maka rumah ini kami sita selama uang itu belum kami terima, ucap pria itu dengan tegas. Aku dan Fadil saling memandang seolah tak bisa berbuat apa-apa. Kemana aku harus mencari Mbak Rahmi untuk menyelesaikan semua ini? Mereka sungguh jahat dan tega. Tak terasa bulir bening itu mengalir di pipiku. Begitu juga dengan Fadil, wajahnya begitu emosi, bercampur sedih. Kedua pria itu hanya memberi kami waktu dalam seminggu untuk membayar uang angsuran yang menunggak selama sebanyak 6 juta lebih. Dari mana aku akan mencari uang sebanyak itu? Mbak, Fadil akan mencari keberadaan Mbak Rahmi dan meminta pertanggungjawabannya. Dari dulu saudara sulung kita itu tak pernah berubah dan selalu saja menyusahkan ibu, ucap Fadil emosi. Beruntung, saat pria itu datang, ibu tertidur nyenyak di dalam kamar, hingga tak ikut mendengarkan jika rumah ini telah disita oleh bank. Pantas saja, waktu itu tingkah Mbak Rahmi dan Bang Jamal terlihat sangat aneh dan mencurigakan. Apalagi Bang Imran juga ikut dalam permainan Mbak Rahmi. Mereka begitu sangat tega. Dek, sebaiknya kita datangi rumah mertuanya Bang Imran, karena waktu itu Mbak Rahmi bilang bahwa Bang Imran tinggal di sana, ucapku pada Fadil. Biar Fadil sendiri yang pergi mbak jaga ibu di rumah,
ucap Fadil. Baiklah, ucapku setuju. Siang itu juga, Fadil berangkat ke rumah mertuanya Bang Imran. Namun usaha Fadil nihil. Rupanya Bang Imran tak pernah menginjakkan kakinya di rumah mertuanya. Dan mertuanya pun tidak tahu kemana Imran membawa putrinya tinggal. Bang Imran dan Mbak Rahmi sudah merencanakan semua ini matang-matang. Saat ini yang ada di pikiranku adalah mencari informasi di mana Mbak Rahmi sekarang berada. Aku mencoba menanyakan keberadaan Mbak Rahmi pada teman-teman Mbak Rahmi di komplek. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana kakak sulungku itu tinggal. Waktuku tinggal 1 hari lagi, memikirkan bagaimana agar rumah ini tak jatuh pada bank. Uang yang kupegang sebesar 500.000 saja. Sisa gajiku tak mungkin kuserahkan pada petugas bank itu. Riana, Fadil, kalian akhir-akhir ini terlihat gelisah sekali. Ada apa, nak? Cerita sama ibu. Ucap ibu memperhatikan aku dan Fadil. Seorang ibu mungkin bisa menyimpan rahasia di depan anak-anaknya. Namun seorang anak tak akan mampu menyimpan rahasia di depan ibu mereka. Karena perasaan peka dan firasat seorang ibu sangatlah tajam dan tak bisa untuk dibohongi. Itulah salah satu rahmat Allah yang dilimpahkan pada seorang yang bergelar ibu. Ibu, doakan kami agar selalu dimudahkan menjalani hidup, ucapku berharap. Tanpa diminta pun, ibu akan selalu mendoakan kalian, nak, ucap ibu tulus. Ibu tahu kalian merahasiakan sesuatu dari ibu, namun ibu tak tahu apa itu. Ibu tak memaksa kalian untuk bercerita. Apapun masalah kalian, berdoa dan pasrahkan pada Allah agar semuanya dimudahkan. Ucap ibu sangat bijaksana. Mendengar pesan ibu, hatiku yang gelisah kini agak lega. Kalaupun rumah ini akan disita oleh bank nantinya, setidaknya aku sudah berusaha untuk mempertahankannya. Namun kembali lagi, jika rumah ini bukan rezeki kami untuk ditinggali lagi, maka Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tak kami ketahui. Terima kasih udah dengerin audio novel di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya, agar aku lebih semangat lagi untuk upload video baru. Terima kasih ya, bye-bye.